Saudara, kitab Roma. Sekarang bahasan kita adalah tentang kitab Roma, sebuah kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kitab ini, menulis tulisan-tulisan ini yang kemudian dibukukan dalam bentuk kitab kepada jemaat Roma. Nah, surat ya, jadi bukan langsung wujud kitab pada mulanya. Surat-surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kemudian menjadi kitab dalam kanonisasi Alkitab. Dia ada di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, dan ini diyakini oleh para ahli sebagai tulisan asli Paulus atau Rasul Paulus atau Santo Paulus. Nah, pada saat itu dengan segala tulisan yang disampaikannya, terkesan bahwa Paulus pada saat itu ada di kawasan timur Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem telah selesai. Nah, dana yang dikumpulkan di jemaat Yerusalem sudah selesai. Dengan demikian kita tahu merupakan surat terakhir Paulus yang ditulis oleh Rasul ini di daerah Yunani. Nah, saudara-saudara, ada anggapan bahwa kitab Roma yang berupa surat kepada Roma ini adalah merupakan ringkasan yang menyeluruh dari semua teologi Paulus. Teologi Paulus. Mengapa demikian? Ini dikarenakan kondisi jiwa Paulus yang lebih reflektif atau bersifat refleksi saat menulis surat ini. Kan kita tahu Rasul Paulus membuat surat banyak sekali, diantaranya kepada Galatia, jemaat Galatia, pada jemaat di Korintus, jemaat di Tesalonika, jemaat di Efesus, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, jiwa Paulus lebih reflektif saat menulis surat kepada jemaat di Roma ini daripada di jemaat Galatia dan surat kepada jemaat di Korintus. Nah, surat kepada jemaat di Roma ini ditulis guna persiapan menghadapi kunjungan Paulus. Jadi persiapan mereka terhadap waktu ketika Paulus berkunjung kepada mereka di jemaat Roma. Nah, saat itu Paulus juga sedang memperhalus poin-poin pemikirannya yang ternyata banyak disalah mengertikan, penafsirannya keliru terhadap surat Paulus. Jadi dalam menulis surat itu banyak sekali hal yang bisa disalah tafsirkan sehingga pengertian mereka berbeda dari apa yang dimaksud oleh Paulus. Oleh sebab itu diperhalus oleh Rasul Paulus. Nah, pada saat itulah hal ini menjadi hal yang utama dan penting pada Paulus pada saat itu. Jadi merupakan skala prioritas. Saudara-saudara, penulis yang bernama Rasul Paulus itu kita tahu memperkenalkan dirinya pada kitab ini di pasal 1 ayat 1. Jadi di kitab Roma ayat 1, pasal 1 ayat 1 sebagai awal dari surat. Nah, tugas panggilannya sebagai rasul dan ada visi dari pekerjaannya, yaitu dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan kita itu ada visi
Misalnya kita ditempatkan di suatu jemaat, ya, sebagai apapun di situ. Di situ kita mesti punya visi, yaitu memberitakan Injil Allah atau menguatkan jemaat sesuai dengan Injil Allah dan lain sebagainya, sesuai dengan visi yang berasal dari Allah sendiri. Jadi bukan visi kita, apalagi visi-visian. Nah saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini tidak ditulis tangan oleh Paulus sendiri, ya, tetapi ada jasa penulisan. Pada saat itu sudah ada jasa sekretaris, jadi ada sekretarisnya. Biasanya para pemimpin itu dalam menulis, oleh karena kesibukannya, dia cukup berkata-kata dan berpikir, lantas ada orang yang mentransfer tulisannya, pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, sekretaris Paulus itu bernama Tertius. Nah, di mana hal itu ada? Yaitu di pasal 16 ayat 22. Nah, kita tahu jemaat di Roma itu adalah jemaat Kristen yang termasuk kategori mula-mula dasar itu, dan tentu ada pendirinya. Setiap jemaat ada pendirinya. Apakah Paulus merupakan pendiri dari jemaat Roma? Tidak, saudara. Paulus bukan merupakan pendiri jemaat Roma, tetapi dia sangat peduli padanya. Meskipun peduli, dia tidak tahu secara langsung keadaan jemaat ini. Nah, kepeduliannya dipupuk berdasar informasi dari orang-orang Kristen pada saat awal itu yang datang ke Korintus. Pada saat Rasul Paulus berada di Korintus, didatangi oleh orang-orang Kristen dari Roma yang berkunjung padanya, dan di Korintus itulah Paulus menulis surat kepada jemaat Roma itu berdasar segala pemberitahuan, cerita, dan laporan lapangan di jemaat Roma oleh orang-orang dari Roma. Nah, lama sekali Paulus ingin berkunjung ke jemaat Roma, akan tetapi selalu saja ada halangan. Padahal waktu Paulus di Efesus, dia menceritakan untuk pergi ke sana melalui Akaya dan Makedonia. Jadi kepergiannya di Efesus mau berkunjung ke Roma itu dapat disasar, dicapai melalui Akaya dan Makedonia. Itu rencana, dan keinginan ini ternyata mengalami kesulitan di Yerusalem, dan Paulus merasa kehidupannya seolah-olah akan mencapai titik akhir, selesai hidupnya saat ia memperoleh sebuah penglihatan dari Tuhan. Ya, penglihatannya apa? Yaitu Tuhan berdiri di sampingnya dan menguatkannya. Nah, menguatkan untuk menguatkan hati agar Paulus dapat juga menyaksikan kasih Tuhan, bersaksi, memberitakan kasih Tuhan di Roma. Nah, sebutan Paulus untuk dirinya sendiri yaitu dia adalah hamba atau budak saja, doulos, budak, bukan sekedar pembantu, bukan sekedar asisten rumah tangga, bukan sekedar utusan, tetapi dia adalah budak. Budak itu tidak mempunyai kehendak sendiri kecuali orang yang memilikinya. Jadi kehendak dari yang memilikinya, dia tidak punya kehendak sendiri. Semuanya tergantung pemiliknya. Budak siapa? Budak Yesus Kristus.
Dan selain itu dia menyatakan bahwa dia juga rasul apostolos, sama seperti yang diungkapkannya pada surat-surat yang lain. Paulus di situ merasa dirinya menjadi seorang hamba bukan karena dia ingin pada dirinya sendiri, tapi oleh karena Yesus Kristus. Jadi oleh karena kuasa Yesus Kristus. Pendahuluan tentang kitab Roma ini cukup membuat kita dapat memahami bagaimana suasana kejiwaan Rasul Paulus pada saat itu. Dan ini sangat baik. Kita hentikan di sini dulu. Oleh karena dengan mengetahui suasana kejiwaan ini, kita dapat menghayati. Dan sesudah menghayati, kita dapat melangkah lebih jauh di dalam perjalanan pemikiran kita untuk lebih paham tentang kitab yang merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma.